usus bebek, usus domba, hati sapi, babat, lidah sapi, ginjal, dan babat. Mulai makan. Apa nih? Berani sekali, kenapa kamu berani? Beraninya suruh yang mulia makan makanan jijik begini. Suka makan, makanlah. Nggak suka, nggak usah. Coba makan babat ini, enak sekali. Udah aku bilang beliau makan apa, aku makan. Yang mulia ini semua jeroan, biasanya dibuang. Rakyat biasa bisa makan. Kenapa aku nggak bisa makan? Sini, ayo, kamu juga makan. Aku nggak mau makan, kelaparan pun nggak makan ini. Makan. Enak. Ini pertama kali aku makan makanan seenak ini. Enak kan? Ya ampun, ini enak sekali, enak, beneran enak. Makan pelan-pelan, nggak ada yang merebut darimu. Pak, tambah 2 porsi babat. Siap. 2 porsi babat. Ini. Silakan nikmati. Terima kasih. Ini. Makan lagi, makan lagi. Pak Joe, kenapa kamu bisa nemu 2? Mengundang 2 wanita secantik ini buat temani kamu makan hotpot? Pak Joe, Pak Yama, kamu hebat juga. Kenapa kamu bisa nemu 2? Mengundang 2 wanita secantik ini buat temani kamu makan hotpot? makan hotpot sendirian membosankan. Kalau ramai lebih seru. Lihat kamu sampai berkeringat. Makan pelan-pelan. Joe, aku paham sekali lihat yang ini adalah adik ipar. Kalau nyonya ipar. Yama jangan bercanda, ipar apaan? Pak Jo, kamu akhirnya menikah juga. Bos Yama bawakan sekendi arak bagus untuk Pak Jo meja. Pak Jo itu aku yang bayar. Adi, jangan sungkan ini. Mereka semua temanmu. Teman yang biasanya makan hotpot dan minum bareng. Berarti teman makan minum. Teman makan minum kenapa? Temani kamu makan, temani kamu minum, temani kamu ngobrol, temani kamu nyanyi. Menurut aku itu baru teman sejati. Ucapanmu sangat masuk akal. Semuanya. Halo semuanya, aku Ratna, aku istri Joe. Terima kasih sudah jaga dia. Yang mulia gimana efeknya nanti? Joe, sudah kuduga kamu baru menikah. Selamat. Nggak begitu kami berdua masih nggak kelihatan Paman Jo. Kamu sudah berumur masih bisa jatuh cinta. Ratna, aneh sekali nama ini kayak pernah denger di mana gitu. Nama seindah ini pasti putri keluarga kaya. Pak Joe, kamu beruntung sekali. Bukan begitu aku. Lihat Pak Joe ini. Paman Jo ini cuma penjual ikan. Kenapa bisa nikahi istri muda secantik ini? Perkataanmu, kamu ini. Syukurlah orang-orang ini jauh dari istana gak kenal yang mulia. Pelayan, sajikan alat vital sapi ke Pak Jo. Tunggu, sajikan 10 porsi alat vital sapi. Kamu siap? Jo, aku paham, aku mengerti. Kalian sekarang masih pengantin baru. Selalu bersama, ya kan? Tapi kamu sudah umur 40-an, kamu harus jaga kesehatan. Setelah sekian lama, akhirnya kamu dapat kesempatan. Punya istri lagi. Jadi harus tambah asupan. Pak Yama. Ku tambahkan lagi kucainya. Pak Yama. Kucainya ku bayar. Kamu baik banget, Yama aku. Terima kasih, bos. Bener juga memang harus banyak tambah asupan. Pak, kucai ini bagus, ada ginjal juga, makan lebih banyak. Gak nyangka rakyat bisa mengolah jeruan ini jadi begitu enak. Karena nggak punya uang, jadi terpaksa. Rakyat nggak mampu beli daging. Cuma bisa ambil jeruannya nggak dimakan. Para pejabat seiring waktu, akhirnya muncul beberapa cara masak yang enak. Pak, kamu jangan mengeluh. Rakyat nggak punya uang. Aku pun nggak punya uang, uangnya semua diambil sama Klandingrat. Kamu nggak punya uang itu karena kamu bodoh. Kaisar cari uang itu bukan hal sulit. Cari uang? Nggak sulit. Rakyat sudah begitu susah, aku nggak mau eksploitasi mereka.
Aku nggak suruh kamu mengeksploitasi rakyat. Lalu aku harus cari uang dari mana? Siapa yang punya uang, tarik uang dari mereka. Klan Ningrat. Tapi mereka ketat banget ngelola uang. Gimana dapat uang? Kamu saja yang nggak paham. Kaisar cari uang harus pandai bikin alasan resmi. Menara emas pernah dengar? Aku tahu. Konon dulu Kaisar Suci Jaba demi puaskan nafsu pribadi, menggerakkan kekuatan seluruh negeri membangun sebuah bangunan dari emas, hamburkan banyak emas, perak, dan permata yang mulia. Jangan sekali-kali meniru raja yang bodoh seperti itu. Kamu bilang siapa raja yang bodoh? Biaya membangun menara emas itu kas negara tanggung setengah. Setengah sisanya ditanggung oleh mereka yang mau senangkan Kaisar Suci Jaba, yaitu klan Ningrat. Tapi sebenarnya pada akhirnya kas negara nggak keluar sepeser pun. Uang klan Ningrat itu semua masuk ke kantong Kaisar Suci. Maksudmu adalah menara emas adalah kedok buat bikin klan Ningrat keluarkan uang buat Kaisar? Betul. Tapi aku ingat bangunan itu beneran dibangun sampai jadi... Di luarnya cuma ditempeli lapisan emas saja. Setelah menara emas selesai dibangun, itu ditetapkan sebagai area terlarang. Cuma boleh dilihat dari jauh, nggak boleh lihat langsung. Oh, cara Kaisar Suci Jaba ini beneran sangat hebat ya. Tentu saja ini aku. Lalu itu hanya salah satu dari banyak cara Kaisar Suci Jaba mencari uang. Pak, kenapa kamu paham urusan kerajaan sampai sedetail itu? Aku merasa bertemu kamu itu keberuntungan terbesarku. 3 hari lagi kita nikah, ya?